sekarang ini kan masa generatifnya, ya saya aplikasi untuk pembuahan 1 minggu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cembrek. Video kali ini saya akan tanya jawab sama pemilik dan penghobi anggur ya di Tabalong, Kalimantan Selatan ya. Oke, ini di belakang ini beliau lagi megang anggurnya. Langsung aja kita sapa. Oke, ini lagi ngapain? Saihu ya, namanya Saihu ya. Ya, ini kita lagi coba ini ya, sedikit penjarangan tadi ya, sama nyicipin buah anggurnya. Ini udah 90 HSP kebetulan, dan untuk penampakannya seperti ini. Untuk jenisnya transfigurasi ya, dan anggurnya ini anggur grafting, bukan anggur on root begitu. Berapa bulan itu udah berbuah? Kalau untuk pohon induknya sendiri udah umur 2 tahun. Ini pohon induknya belakang. Namun ini induknya anggur lokal, bukan anggur impor. Cuman kemarin karena istilahnya waktu saya tanam ini anggur red print ya, dan coba lakukan pembuahan di pohon ini beberapa kali nggak bisa. Akhirnya punya inisiatif, kita grafting dengan anggur impor supaya berbuah, dan alhamdulillah salah satu graftingan yang sudah berbuah ya ini ya, transfigurasi terang ya. Buahnya menarik ya. Oh ya Mas, ini gimana perawatannya sampai bisa berbuah anggurnya? Untuk anggur trans ini memang pada saat kita memilih varian anggur ya, memang penting untuk mengetahui bahwasanya pohon anggur itu termasuk pohon yang genjang apa tidak, mudah berbuah apa tidak, karena pada dasarnya buah anggur itu ada yang lokal dan ada yang impor. Adapun yang untuk trans ini termasuk kategori anggur impor. Kalau untuk asalnya negara dari Ukraina. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi cukup recommended ya untuk kita tanam anggur trans ini, karena ya untuk pembuahannya cukup mudah juga, nggak terlalu repot. Dan ini saya buahkan di tersier dengan ini ya, kemarin awalnya itu batang tersier seperti ini, nah kecil-kecil kayak gini. Cuman waktu itu nyoba, belum niat membuahkan sebenarnya, untuk coba merapikan tersier ini, sama nyoba Excel break ya, Excel break supaya besar batang tersnya. Nggak tahunya muncul bunga dan hasil buahnya seperti ini. Nah, adapun kemarin untuk metode yang coba saya lakukan pakai short spur ya. Jadi tiga mata tunas saya pangkas, ini muncul tunas baru, dan akhirnya bawa bunga dan buahnya ini. Ini juga sama ya. Nah, ini seumuran ya. Ini seumuran dengan yang barusan kita review. Ini sama juga, 3 short spur juga, 3 mata tunas kita pangkas. Nah, kalau yang lain-lainnya ini buah susulannya. Ini juga susulannya. Ini sama juga jenisnya transfigurasi. Berapa SP yang? Kalau yang ini kurang lebih 1 bulan ya. Ya kisaran 30 HSP-an lebih. Kalau yang ini mungkin belum sampai, di bawahnya mungkin 20 HSP-an. Iya. Jadi di dalam satu sekunder lumayan ya. Ada beberapa buah
nantinya bisa bergantian untuk menikmati buahnya. Jadi nggak habis-habis ya. Habis-habis. Sini Terus belum habis, disusul susul lagi. Wah, ini kalau anggur ini ya berbuah terus menerus. Tergantung perawatannya. perawatan sama ya sebenarnya buah anggur itu ya kita yang menentukan. Kalau kita tahu ilmunya, tahu prosesnya, untuk pembuahan anggur kita yang menentukan gitu. Berarti ini sistem apa? Potes pucuk ya tadi ya? Ini sistem potes pucuk, cuma metode 3 daun ya. Iya. 3 daun itu untuk sistem Pembuahannya. Kemudian kalau untuk sistem ini perawatan, karena beda ya, anggur impor dengan anggur lokal itu beda. Karena kalau ibaratnya anggur impor asal muasalnya itu hidupnya di luar negeri ya, bukan di Indonesia, dengan iklim yang berbeda dengan Indonesia begitu. Jadi tingkat adaptasinya berbeda. Nah, makanya untuk buah anggur ini yang penyakit yang paling sering itu kalau batang sama daun itu jamur ya. Nah, kalau untuk saya sendiri sih, untuk saat ini aplikasi ini ya, penyemprotan fungisida sama insektisida tiap seminggu sekali. Seminggu sekali disemprot. Ya, disemprot di daun-daun sama batang-batang. Cuman kebetulan untuk kan fungi itu bermacam-macam, macam-macam jenis. Ada yang sistem kontak lambung, ada yang sistemik, ada juga yang sistem kontak langsung. Nah, kemarin saya pernah nyoba yang sistem kontak lambung, namun kurang berefek ya, untuk ya pengalaman saya sih untuk ke pohon anggur ini. Akhirnya saya coba ganti dengan fungi yang sistemnya sistemik. Jadi ketika kita semprotkan ke pohon anggur itu, jadi tidak harus kena ke seluruh pohon, kena daunnya, kena batangnya. Beberapa tempat nantinya akan diserap sama bagian yang terkena semprotan tadi. Jadi dia dialirkan ke seluruh pohonnya. Itu kalau kelebihan sistem yang sistemik. Cuman memang secara harga lebih mahal ya untuk fungisida yang sistemik daripada fungisida yang kontak lambung, memang lebih murah. Cuman kalau dipikir secara aplikasinya sebenarnya lebih hemat dan lebih efektif kita menggunakan yang sistem fungisida sistemik gitu. Kalau untuk fungisida. Kalau untuk insektisida kan seringkali ya, kalau pohon anggur itu belalang atau apa suka sekali ibaratnya nongkrong di pohon anggur ini. Jadi kita perlu juga menyemprotkan insektisida supaya untuk mengusir hama-hama yang dari luar. Kalau insektisida kan ibaratnya hamanya dari dalam pohonnya. Nah, untuk yang hama dari luar kita aplikasi insektisida. Nah, untuk yang insektisida saya aplikasi yang kandungan abamectin ya. Kalau untuk merek macam-macam yang untuk di pasar. Cuman yang kita aplikasi yang abamectin. Mungkin untuk yang kebetulan nah, untuk insektisidanya ini ya. Ini insektisida Ya, ini yang dipakai, yang saya aplikasi. Bisa Abasel, ada Demolis. Memang harganya lebih mahal tapi lebih ibaratnya lebih efektif untuk penggunaannya. Ini cuma sedikit ya. Paling untuk aplikasinya saya 1 liter air itu cuma 2 tetes. 2 tetes. Kalau takaran itu 1 liter banding ini ya 0,5 ml per liter air ini. Jadi ada ini ya, petunjuk penggunaannya di belakang ini. 0,5 ml per liter air. Nah, cuman kalau kita nggak punya, ibarat kata tidak punya takaran 0,5 kan agak susah. Makanya paling saya lubangin aja
Nah ini ya cukup banyak, ini udah berapa kali Kak, masih nih saya lubangin, saya teteskan 2 tetes cukup. Oh, di lubang ini kecil Iya, ya? kecil gitu pakai jarum Oh ya. gitu. Terus fungisidanya ya? Fungisidanya ini ya. Nah ini fungisidanya Oh, yang fungisida Amistartop. Nah di sini ada tulisannya ya, fungisida sistemik. Nah ini protektif, kuratif dan preventif berbentuk pekatan. Ini sih sistemiknya ini yang perlu kita garis bawahi kalau dalam mencari fungisida ya. Jadi lebih memang mahal, tapi aplikasinya lebih mengena, lebih efektif ya? lebih efektif. Itu sih. Oke, terus itu pemupukannya? Untuk pemupukan sebenarnya untuk pohon anggur itu kan seperti halnya pohon-pohon yang lain ya, ada masa vegetatif, ada masa generatif. Nah, kalau untuk masa pembuahannya, untuk pembuahannya sekarang ini kan masa generatifnya ya saya aplikasi untuk pembuahan. Untuk pembuahan 1 minggu sekali minimal. Kalaupun kadang kelewat ya paling 2 minggu sekali. Adapun pupuk yang kita gunakan ini ya ada 3 macam untuk pembuahannya. Ada kit MKP, kemudian KNO3 putih sama Karate boron ya. Nah, ini ada takarannya juga. Untuk aplikasi yang saya gunakan, kalau ibaratnya sahabat-sahabat penghobi tanaman anggur di channelnya yang lain juga udah banyak ya. Kalau untuk aplikasi pupuk ini istilahnya pupuk happy ya. Jadi pakai takaran untuk MKP-nya 20 gram, KNO3 putihnya 12, ininya 24 gram, dicampur 10 liter air kalau untuk yang grounding ke tanah. Kalau untuk yang kita tanam di tabu lampot itu dicampur 5 liter air aja cukup, baru disiramkan ke media. Ya 1 minggu atau 2 minggu sekali aplikasi untuk pembuahannya. Ya, pembuahannya ya cukup banyak pupuknya. Oke, daunnya ini kan banyak jenis nih anggur, terus daunnya gimana nih bedakannya supaya nggak, istilahnya kalau kita pemula ini takutnya tertipu nih daunnya. Oh, untuk teran sendiri ini ya, kalau bentar yang agak kelihatan itu. Nah ini ya, ini aja nih. Ini sama. Dia, nah ini ya, kita lihat dari sini ya. Nah bentuk daunnya seperti ini. Nah, ini bentuk daunnya Ya, seperti ini. ini kemudian, nah batang daunnya warna merah ya ini ya. Nah karena ada beberapa jenis anggur juga yang bentuk daunnya sama, tapi batang ininya berbeda. Ini warna merah. Oh, iya. Kalau untuk yang besarnya itu lebih terlihat lagi, dia kayak 5 jari. Nah ini. Nih. Ini lebih jelasnya ini. Oh, ini ya. Nah ini ya. Bentuk. Nah kalau tadi kan masih kecil, jadi jari-jarinya itu belum terlihat. Kalau ini, nah seperti ini untuk transfigurasi. Ini kelihatan ya warna merah. Warna merah ya. Warna merah. Tangkai daunnya. Begitu. Nah, Oke. ini graftingan semua yang kebetulan yang hidup. Begitu. Ini jenis apa? Stoknya nggak pernah berbuah soalnya. Iya, makanya kita coba teknik grafting dengan anggur impor. Coba aplikasi ya, alhamdulillah akhirnya hasilnya yang sekarang ini. Hasilnya yang teran aja masih berbuah. Iya. Cuman kalau yang untuk yang lain, sebenarnya di pohon ini ada ini ya, kalau untuk teran, nah ini graftingannya ya. Kalau tadi di ujung sana itu yang sekundernya, ini graftingnya saya di sini ya. Ini sambungannya di sini. Udah batangnya udah segini ya. Nah ini
untuk terang aja. Udah segede tuh jempol hampir. Kalau untuk pembuahan memang diusahakan batang tersiernya itu minimal itu sebesar pensil ya, supaya buah bunga yang dihasilkan nanti banyak dan juga bagus. Jadi, kalau tips yang kita dapat dari sharing dari master-master pengangguran yang lain seperti itu, makanya kita di sini sambil belajar sambil praktek juga, dan kebetulan ya inilah hasilnya. Oke. Alah sahabat. Nah ini Mas Aska ini. yang suka ngikutin kalau mainan tanaman ya. Oke, Mas Saiku punya channel YouTube juga ya? Oh ya, Bisa mungkin disebutin channelnya apa ntar? bisa, kalau masih terhitung baru sih ya. Ya. Untuk barangkali teman-teman penghobi anggur ingin misalnya berbagi atau mau ikut sama-sama belajar, kebetulan saya ada channel YouTube, channelnya MS Nandur Semangat. Mungkin ada beberapa video di situ ya, sedikit-sedikit untuk berbagi ilmu dengan teman-teman, karena sesama penghobi ya, penghobi tanaman, terutama tanaman anggur. Karena ya memang kembali lagi anggur cukup unik ya, dan asik juga untuk kita, banyak ilmunya yang kita pelajari di pohon anggur ini, dari pemupukan, dari perawatan, dan bahkan pembuahan itu bermacam-macam metode. Yang paling seru itu ini pembuahannya tuh terserah kita itu mau Nah, gimana itu. ngaturnya, harus teka motong Ya. Dan raja tega juga ya, untuk teka motong batangnya ini yang mana ini. ini ibaratnya kalau untuk di graftingan yang lain juga, saya kemarin sempat ini ya, sharing ini peran yang ini graftingan yang lain juga ya, saya coba metode long spur, dan daunnya nggak saya buangin, ternyata belum ada bawa bunga ya. Belum bawa juga ya, Iya, ternyata. ini. Long spur belum Iya. bawa. Memang kembali lagi ke karakter pohon anggur sama jenis anggur itu ya. Ada yang beberapa jenis yang bisa dilakukan potes pucuk aja sudah mau berbunga dan berbuah. Ada juga yang harus di minimal middle spur, metode 7-9 daun. Ada juga yang harus ekstrim, short spur baru. Nah ini yang baru saya aplikasi ini yang long spur sih. Mungkin nanti ke depan pakai middle spur, hasilnya ada perkembangan apa enggak. Nah untuk perkembangannya bisa teman-teman simak di channel YouTube saya juga di MS Nandur Semangat. Oke, cukup ya, sekian tanya jawab sama Mas Sehu ya, penghobi anggur. Jadi tetap semangat ya untuk para penghobi yang buahnya belum berbuah, anggurnya enak, itu proses ya, sama-sama belajar. Sekian video kali ini ya, semoga menginspirasi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini tetap berkembang. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.